Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Rezeki Hidayah dari kelompok 2. Berikut ini presentasi dari saya. Pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCG adalah suatu praktek pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG atau penerapan GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders approach. Struktur corporate governance. Struktur corporate governance menetapkan distribusi hak dan kewajiban antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan dan pengendalian perusahaan akan melibatkan organ-organ di dalam perusahaan yang akan berperan sebagai pelaksanaan dan pengawasan. Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006, direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 5 tugas utama, yaitu 1. Kepengurusan, 2. Manajemen risiko, 3. Pengendalian internal, 4. Communication, 5. Tanggung jawab sosial. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Indra Saputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ada selanjutnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Di sini terdapat 5 prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Yang pertama itu ada transparansi, yang dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang selanjutnya ada pertanggungjawaban perusahaan, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya ada kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan yang terakhir ada kesetaraan dan kewajaran, didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Lestari. Saya akan menjelaskan tentang praktek Good Corporate Governance di Indonesia. Berikut perkembangan GCG sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, transparansi. Pada penerapannya, sebagaimana dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yang mana dalam hal ini, governance sendiri terdiri dari 3 pilar yang memiliki kepentingan, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Untuk itu, dalam penerapannya, informasi-informasi yang berkaitan dengan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat wajib untuk dipenuhi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses. Yang kedua, accountability. Dalam penerapannya di Indonesia, konsep ini masih terkendala dalam pengembangan SDM organisasi, terutama untuk melakukan regenerasi kepada pegawai baru terhadap pegawai yang sudah tua serta penerapan penghargaan dan sanksi yang belum jelas. Untuk itu, dalam penerapannya perlu dilakukan pelatihan atau seminar bagi pegawai, baik di internal maupun eksternal perusahaan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan bidang pekerjaan pegawai dan statusnya dalam organisasi, sehingga mencapai hasil yang diharapkan.
Yang ketiga, responsibility. Konsep ini belum mampu diterapkan secara optimal oleh setiap organisasi di Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penutupan bidang usaha yang disebabkan tidak memiliki izin operasi serta menyalahi aturan perundang-undangan lainnya. Di samping itu, kesadaran dalam menjaga lingkungan akibat dampak kegiatan produksi atau kegiatan usaha lainnya belum dapat dipahami secara sadar dan merata, yang mana dalam hal ini mereka harus bertanggung jawab untuk meminimalisir dampak lingkungan yang akan dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat atau lingkungan sekitar di wilayah organisasi itu dalam melakukan kegiatan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdi Oktami akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai praktek Good Corporate Governance di Indonesia. Yang keempat yaitu ada independensi, di mana konsep kemandirian ini belum optimal karena dalam pengelolaan organisasi di Indonesia masih banyak didominasi atau dipengaruhi oleh bangsa asing di dalam organisasi-organisasi di Indonesia. Yang kelima yaitu ada governance, di mana dalam penerapannya di Indonesia masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Konsep kesetaraan dan kewajaran ini harus didukung oleh kemampuan dari segi pengetahuan dan infrastruktur setiap pihak yang baik, dan menunjang untuk mengakses informasi atau mengambil kesempatan untuk berkontribusi dalam sebuah organisasi. Kondisi aktualnya di Indonesia, di beberapa wilayah masih belum memiliki fasilitas dan infrastruktur yang sama dalam mengakses informasi. Yang terakhir yaitu ada contoh kasus, di mana di sini contoh kasus yang diambil yaitu kasus Good Corporate Governance oleh operator telekomunikasi, di mana pasti kalian sering menerima atau menemukan SMS dalam bentuk promosi, juga pesan mengenai penawaran produk, hingga fitur lainnya dari penyedia operator telekomunikasi. Hal yang paling sering terjadi adalah bahwa tiba-tiba pulsa Anda berkurang padahal Anda tidak mendaftar untuk layanan tersebut. Bahkan hal ini berlangsung secara terus-menerus dan membuat Anda rugi pastinya. Contoh tersebut merupakan bentuk pelanggaran Good Corporate Governance yang kerap dan bahkan hingga kini masih dilakukan oleh hampir semua penyedia telekomunikasi di Indonesia. Itulah materi mengenai Good Corporate Governance yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materinya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, bisa mereply video ini atau berkomentar di kolom diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.